Welcome to my channel Boy Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kekuatan Harvey York saat bangkit bab 2, ini pesan dari York. Harvey sedikit mengernyit. Keluarga York adalah keluarga paling berpengaruh di South Light. Pada awalnya, Harvey adalah pewaris yang sah. Tapi 3 tahun lalu, seseorang dalam keluarga salah menuduhnya dan mengklaim bahwa dia telah menggelapkan dana perusahaan. Oleh karena itu, identitasnya sebagai pewaris mereka dihilangkan. Seluruh keluarga York memiliki pendapat yang sama dan Harvey langsung ditolak. Selanjutnya, miliknya orang tuanya langsung dikirim ke luar negeri dan sejak itu dia tidak pernah bertemu lagi. Ketika dia meninggalkan York 3 tahun lalu, dia tidak membawa 1 sen pun. Pukulan hebat itu membuat trauma dia, dan dia jatuh sakit parah. Untungnya, Nenek Zimmer cukup baik untuk menerimanya. Dia bahkan mengizinkannya menjadi cucu menantunya, jadi dia tidak harus mati secara tragis. Namun, meskipun dia menikah dengan Mandy selama 3 tahun sekarang, mereka hanya menikah dalam nama dan tidak dalam kenyataan. Jika para Zimmer tidak mencoba melindungi reputasi mereka, Harvey mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk tidur dalam studi. Sekarang sudah 3 tahun penuh. Harvey mengira dia sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Sebenarnya, dia adalah tidak lebih dari seorang menantu yang dibawa oleh Zimmer. Ada hal lain yang menyebabkan Harvey merasakan sakit yang jauh lebih menyiksa. Meskipun Mandy selalu berbicara terus terang dan terus terang ke arahnya, dia terlalu luar biasa dan cantik. Setelah 3 tahun bersamanya, Harvey menyadari bahwa dia telah jatuh cinta tanpa harapan padanya. Saat dia memikirkan hal itu, dia menerima pesan lain di teleponnya. "Tuan, saya mohon sekarang. Tolong bantu kami, bukankah Anda membeli beberapa saham tambang emas 3 tahun yang lalu? Baru-baru ini, seseorang menemukan bahwa ada banyak sekali emas di tambang emas itu. Sekarang, saham harga tambang emas itu telah meningkat pesat. Sekarang, pendanaan perusahaan telah terputus dan kami membutuhkan bantuan Anda segera. Jika tidak, kami keluarga akan hancur." Harvey bingung. Dia tertegun untuk sementara waktu. Selama tahun itu, dia menginvestasikan puluhan juta dolar untuk emas itu milikku. Itu juga alasan mengapa keluarga York mengklaim bahwa dia telah menggelapkan dana perusahaan, dan dia akibatnya tidak diakui. Belum genap 3 tahun. Dan mereka menemukan bahwa tambang emas itu syarat dengan jumlah emas, dan karenanya sangat meningkatkan harga sahamnya juga. Saat berikutnya, Harvey dengan cepat mengeluarkan kartu bank hitam. Kartu hitam itu telah ditinggalkan selama 3 tahun. Itu adalah alat yang bisa menandakan prestise seseorang seluruh dunia. Dikatakan bahwa siapapun yang memiliki kartu itu, semua permintaan mereka akan dikabulkan, tidak peduli di mana mereka berada. Dia segera menghubungi hotline layanan pelanggan 24 jam di kartu. Dia mendengar suara wanita yang manis di ujung telepon yang lain. "Tuan York yang terhormat, selamat siang. Bolehkah saya tahu jika ada yang bisa saya bantu? Tolong bantu saya untuk memeriksa saldo di akun saya." "Tidak masalah. Tolong tunggu sebentar," katanya dengan sopan. Saat berikutnya, suaranya jelas terhuyung-huyung dan dia terdengar terkejut.
Tuan York, saldo di akun Anda sangat besar sehingga telah dikunci untuk tujuan keamanan. Saya tidak bisa memeriksa Anda mengingat posisi saya. Saya akan pergi dan melamarnya sekarang. Bolehkah saya menelepon Anda kembali dalam waktu singkat? Tidak masalah. Harvey langsung menutup telepon. Jumlah uangnya sangat besar sehingga akunnya dikunci untuk tujuan keamanan. Dia tertawa terbahak-bahak, tanpa diduga. Dia dengan santai mengambil puluhan juta dolar dan berinvestasi dalam hal itu untuk kesenangan. Dia tidak pernah berpikir bahwa investasi semacam itu bisa memberinya kejutan besar. Harvey bahkan tidak tahu berapa banyak uang yang dimilikinya sekarang. Harvey berjalan pulang dengan langkah santai. Ketika dia sampai di rumah, Mandy sudah lama pulang ke rumah. Di sisi lain, ada dua wanita lain di ruang tamu. Dari jauh, dia bisa melihat salah satu dari mereka menawan dan seksi sementara yang lain imut dan cantik. Selanjutnya, Mandy adalah sangat indah dan elegan. Itu Mandy dan dua sahabatnya. Wanita seksi itu dipanggil Cecilia Zachary sedangkan wanita imut itu disebut Angel Quinn. Mereka bertiga mengabaikan Harvey saat dia memasuki ruang tamu. Angel yang duduk di samping menghela nafas pada saat itu. Dia kemudian berkata, "Mandy, mari kita bicara tentang hal-hal yang serius. Saya mendengar bahwa perusahaan Anda mengalami beberapa masalah." Mandy menggosok pelipisnya. Dia menjawab, "Ya, beberapa hari yang lalu, perusahaan saya menghadapi beberapa masalah pendanaan. Sekarang kami membutuhkan 5 juta dolar. Jika saya tidak segera mendapatkan uang, saya khawatir perusahaan saya." Angel menghela nafas dan berkata, "Tapi Mandy, tidak mudah mendapatkan 5 juta dolar dalam waktu sesingkat itu." Wanita seksi Cecilia yang duduk di samping mereka juga sedikit mengangguk. Mandy melihat tanggapan mereka dan menyadari bahwa mereka tidak membantunya, jadi dia menjadi cukup resah. Ketika dia melihat Harvey berdiri di sana, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototinya. Dia memarahi, "Harvey, kapan kamu punya hak untuk berdiri di sini dan mendengarkan kami saat kami berada di tengah-tengah masalah serius?" Diskusi. "Pergi dan cuci pakaianku. Ingatlah untuk mencuci tangan dengan air hangat. Jika warna mereka memudar, aku akan memastikan kamu tidur di lorong malam ini." Dia akan pergi dan mencuci pakaian dengan patuh ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Anehnya, itu adalah panggilan dari layanan pelanggan 24 jam kartu hitam. Harvey menjawab panggilan itu dan dia mendengar suara wanita manis itu lagi. "Tuan York yang terhormat, setelah melihat ke dalamnya, kami menemukan bahwa seluruh properti Anda disimpan di rekening luar negeri. Jika kita menggali lebih dalam, kita mungkin melanggar privasi Anda. Kami menyarankan Anda menelepon kami saat Anda senggang. Kemudian kami akan mengirim seseorang ke mengundang Anda ke markas Niemhi segera, sehingga Anda dapat memeriksa saldo akun dirimu sendiri." "Apakah Anda setuju dengan itu?" gumam Harvey. "Baiklah, tapi kenapa aku harus mendapat banyak masalah hanya untuk memeriksa saldo rekening luar negeri?" Saat dia mengatakan itu, dia menutup telepon. "Mandy, suamimu memang lucu." Angel tidak bisa menahan tawa. Dia ingin memeriksa saldo rekening luar negerinya. Apakah dia menonton banyak acara TV?
Apakah dia bahkan tahu apa itu? Rekening luar negeri? Mendengar itu, Mandy pun ikut tersenyum. Dia kemudian berkata, dia mungkin telah mendengar itu ketika saya berbicara di telepon dengan ayah beberapa hari yang lalu. Apakah dia berasumsi bahwa semua rekening bank disebut rekening luar negeri? Tetapi saya selalu memberinya $100 sebagai uang sakunya setiap hari. Aku ingin tahu apakah dia menjaga keseimbangan juga. Mandy, kamu memiliki hewan peliharaan yang baik bersamamu. Dia cukup hemat. Cecilia tersenyum tipis. Faktanya, mereka tidak bisa membantu tetapi terhibur. Pada saat itu, Harvey menjadi sangat cemas dan bergegas menuju Mandy. Dia berkata kepada istrinya dengan serius, "Sayang, apakah perusahaan Anda membutuhkan $5 juta? Mengapa tidak? Anda membiarkan saya membantu Anda menyelesaikannya?" Cecilia tertawa terbahak-bahak. Dia memang wanita seksi. Jadi ketika dia bergerak penuh semangat, dia tampak sangat energi dan menawan. Pada saat itu, dia melirik Harvey dan berkata, "Harvey, apakah kamu tahu berapa $5 juta? Jangan campur aduk $500. Bahkan jika Anda menyimpan uang saku $100 Anda setiap hari, bagaimana Anda bisa memiliki $5 juta? Harvey menyeringai. Bagaimana jika aku bisa? Cecilia mendengus. Jika Anda dapat mengambil $5 juta, saya akan berlutut di depan Anda dan berbicara kamu sebagai ayahku. Dia tertawa terbahak-bahak. Apakah begitu? Harvey tersenyum. Dia kemudian berkata dengan penuh arti, "Kalau begitu tolong ingat apa yang kamu katakan. Jangan kamu melanggar janjimu." Mandy menggosok pelipisnya di samping mereka. Dia kemudian melambaikan tangannya dan berkata, "Itu lebih dari cukup. Tersesat dan tidak memiliki angan-angan di sini. Ini memalukan." Harvey berkata dengan ringan, "Baik." Dia tidak berani membela diri. Malam itu, Harvey masih tidur di ruang kerja. Dia tidak begitu percaya kabar baik yang tiba-tiba itu. Ini memang bukan mimpi. Harvey hanya bisa menepuk wajahnya sedikit. Aku harus pergi ke bank besok untuk memeriksa berapa banyak uang yang saya miliki. Dia mengalami malam yang gelisah. Keesokan harinya, Harvey mendorong sepeda listriknya keluar pagi-pagi. Anehnya, dia menemukan bahwa seseorang telah melemparkan baterai ke sana untuknya. Setelah memikirkannya selama sementara, dia tahu bahwa Mandy lah yang melakukan itu. Yang lain dari Zimmer tidak begitu baik seperti untuk melakukan hal seperti itu. Setelah memasang baterai, Harvey bersiap untuk pergi ke bank. "Harvey, kemana kamu pergi pagi-pagi sekali?" Di balkon di lantai 3, dia melihat wanita muda yang mengenakan satu set piyama lucu. Penampilannya mirip Mandy. Pada saat itu, dia menatap Harvey dengan cara yang sulit diatur. "Itu adalah Cynthia. Kakak, selamat pagi." Harvey mengangguk dan menyapanya dengan sopan. "Siapa kakakmu? Bagaimana bisa kakakku menikah dengan orang yang tidak berguna sepertimu? Jika itu aku akan mencek ikmu sampai mati di malam pernikahan." Cynthia tampak dingin. Dia dengan santai melemparkan folder dokumen ke arahnya. "Kakakku lupa mengambil ini dokumen untuk pertemuannya. Kirimkan padanya. Jika kamu terlambat, kamu tahu apa yang akan terjadi padamu? Tidak dapat disangkal.
Meskipun Cynthia hanya seorang senior yang nakal di sekolah menengah, dia masih mewarisi yang sangat baik gen dari Zimmer. Dia memiliki pinggang ramping dengan kaki ramping. Dia memang cukup menawan. Harvey mengambil folder dokumen dari tanah dengan linglung. Menikah dengan Mandy selama 3 tahun bertahun-tahun sekarang. Dia tidak pernah mengizinkannya pergi dan menemuinya di perusahaan karena takut dia mungkin malu olehnya. Sekarang dia memintanya untuk mengiriminya dokumen. Apakah itu mimpi? Segera tersesat, melihat Harvey dalam keadaan linglung, Cynthia menjadi marah. Yang lain kakak ipar itu tinggi dan tampan. Beberapa dari mereka bahkan lembut dan elegan. Tapi kenapa dia, saudara ipar pengecut yang tidak berguna? Dia bahkan tidak tahan untuk menatapnya. Selanjutnya, dia tidak mau menyetujui perceraian. Dia pikir dia siapa?